Oke, Assalamualaikum Bang Rijal. Luar biasa. Ya, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sibuk apa nih? Di desa ya sibuk ngajar, sibuk nyantai dengan suasana libur sekarang ya, diliburkan tapi kita tetap juga harus ngabsen gitu. Libur corona. Libur corona. Jadi kebetulan Bang Rijal ini teman aku waktu kuliah. Dia itu dari Tamban Bang ya. Yes. Terus pergi ke kota kuliah. Selama kuliah juga banyak prestasi yang beliau torehkan. Ya, aku mau tahu aja sih sebenarnya apa sih perbedaan ketika hidup di kota dan hidup di desa itu Bang? Ketika kuliah situ. Dulu sekali waktu kita masih sama-sama kuliah, saya rasa yang membedakan itu adalah kenyamanan. Kalau di desa misalnya ketika kita ya anak kos ya maklum. Ketika nggak ada uang itu masih bisa makan. Contoh misalnya kita pergi mancing ya kan, kemudian metik sayuran, itu masih bisa. Tapi kalau di kota kan otomatis itu nggak bisa dilakukan. Sisanya, kekurangannya di desa kita akses terhadap pengetahuan sangat susah. Akses terhadap pengetahuan, perpustakaan, buku-buku, toko buku tidak seperti di Banjarmasin kan. Nah, saya rasa cuma itu aja. Selebihnya selagi ada internet, selagi masih ada luar biasa pasti masih bisa diakses lah. Jadi kalau ini sendiri sih Bang, apa namanya? Ya memang sih kalau di kota itu akses pengetahuan memang mudah kan ya. Cuma kalau masalah kultur budaya, misalnya kultur tetangga itu gimana Bang? Iya. Kita kalau di Banjarmasin ada istilah aku ikam-ikam. Ya, maksudnya itu ya kamu dan aku itu. Nah, ini kebanyakan yang itu tidak ada di desa. Kalau di desa, contoh, ketika kamu misalnya menjemur pakaian dan kemudian kamu pergi ke suatu tempat meninggalkan rumah, hujan kemudian turun, itu pakaian kita diambilkan sama tetangga gitu loh, diamankan. Ya, saya sering gitu Bang. Kalau di kota kan hilang langsung basah. Diamankan juga tapi hilang sudah sama sekali gitu loh, diambil sama orang. Sebenarnya saya sih ini Bang, saya kan sudah selama kenal gitu kan sama Abang kan. Terus Abang kuliah di Banjarmasin, terus kenapa jadi setelah kuliah itu memilih untuk pulang? Kan di desa itu kan sulit. Nih bekerja apa sih? Sebenarnya lulusan sarjana mau bertani. Iya. Kelemahannya orang-orang petani sekarang itu adalah mereka menyekolahkan anaknya, dia berharap agar anaknya tidak menjadi petani seperti dia. Memang itu benar. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah jangan dong semua orang yang sarjana kemudian pergi meninggalkan desa, mencari penghidupan di kota. Sehingga kemudian bertani itu menjadi sesuatu yang sangat sangat langka. Sekarang modernisasi pertanian itu sudah sangat luar biasa. Itu siapa yang menggerakkan selain para sarjana-sarjana itu sendiri. Nah, kita harap dengan balik kampung meskipun ya tetap bertani seperti biasa, tetap ngajar kayak biasa, setidaknya ada pembaharuan terkait dengan budaya, terkait dengan teknologi yang bisa kita bawa ke desa. Iya, tapi itu kan idealismenya Bang. Tapi kan kita perlu uang juga. Coba bayangkan deh, gaji di kota itu berapa sih? Terus gaji di desa itu. Sebagai abang yang sarjana ini loh. Kok mau-maunya gitu kan pulang ke desa. Kebahagiaan itu tidak bisa kita ungkapkan dengan gaji dan luar biasa. Tapi saya pernah ditanya oleh beberapa teman, Bang, kenapa sampean tidak kemudian menerima tawaran di beberapa televisi lokal untuk gabung? Bukankah dulu punya prestasi di bidang jurnalistik yang luar biasa? Saya cuma jawab seperti ini. Kalau kamu melihat bahwa saya tidak bahagia, saya akan hitung beberapa hal yang mungkin menurut kamu luar biasa. Saya September 2017 saya wisuda, kemudian Januari 2018 saya balik kampung ke Tamban. Artinya ke tahun 2020 cuma ada waktu 2 tahun aja. Ya Bang ya. Tapi selama 2 tahun saya dapat apa? Pertama, saya dapat pekerjaan. Kedua, saya dapat istri. Ya. Kalau di kota emang bisa dapat istri. Ya. Ketiga, kemudian saya dapat rumah sendiri, gitu loh. Tempat tinggal sendiri. Kemudian saya juga sambil jualan sekarang. Kalau saya tanya kemudian teman-teman yang mungkin kerja di beberapa perusahaan di luar sana yang gajinya di atas daripada 5 jutaan misalnya, kamu sudah dapat apa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir? Tambahan mungkin saya juga dapat motor sekarang. Itu kan kalau dari materinya Bang. Iya, sekarang kan bentuk kebahagiaan itu saya bilang
ada banyak hal. Iya. Nah, saya ingin mengejar kebahagiaan itu dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa digapai begitu aja. Apa itu? Yakni kebahagiaan pada saat kita bisa berbagi antara satu pengetahuan dengan orang yang belum mengalami pengetahuan itu. Yakni adalah siswa atau santri-santri kita. Tapi di kota kan juga bisa Bang berbagi pengetahuan. Adabnya kan beda. Maksudnya? Ketika di kota kita mengajar itu ya cuma sekedar bentuk bekerja. Tapi ketika di desa ada bahkan beberapa sekolah itu yang memang dia tidak bisa membayar gaji kamu secara full misalnya. Disitulah bentuk keikhlasannya itu. Saya mengutip salah satu kalimat dari Gus Arif. Kata beliau, kunci utama seorang guru itu adalah ikhlas. Kalau ikhlasnya itu nggak nyampe kepada murid, ilmunya itu nggak sampai. Percuma aja misalnya banyak gajinya tapi dia nggak ikhlas gitu loh. Nah, ujian sebagai anak muda itu adalah di situ. Dia berani nggak dulu keluar dari zona nyamannya dengan gaji yang sangat terbatas, tapi dia tetap bisa ikhlas. Setelah dia mampu melewati itu, saya rasa banyak hal yang nanti tidak terduga dikasih Tuhan. Saya rasa itu aja sih yang bisa saya kasih lah. Kemarin itu teman-teman. Di Banjarmasin kuliah berapa tahun Bang? Oh, saya bebal, saya 5 tahunan kuliah. Sibuk organisasi, Kang. Ya, selama di Banjarmasin di kota, mungkin hal-hal apa yang mungkin kayaknya nih bagus ini diterapkan di desa Abang nih? Kayaknya oh ini cocok ini kalau diterapkan di desa ini. Desa kami Tamban itu sebenarnya tidak termasuk desa yang sangat tertinggal. Kita sangat berdekatan dengan Banjarmasin sebagai pusat ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi kita hanya dibatasi oleh sungai besar. Ini menyebabkan akses ke Tamban dengan Banjarmasin itu cukup susah, harus lewat peri kan. Iya. Kemudian pada akhirnya juga menyebabkan kepada pembangunan. Tapi saya bilang, dari segi pergaulan, orang Tamban dengan orang Banjar itu hampir sama. Sudah gitu loh, hampir sama. Mungkin dari segi berpakaian juga dan lain sebagainya. Sehingga budaya berpakaiannya kota itu atau stylenya kota itu terbawa kepada pedesaan di sini. Tetapi gaya berpikirnya, akademisnya kota itu tidak bisa terbawa ke sini gitu loh. Iya. Kelemahannya beberapa, ampun maaf ya, saya harus mengatakan ini. Kelemahannya beberapa organisasi di tingkat desa misalnya, itu tidak ada yang namanya pengkaderan yang seperti kita pelajari di kampus-kampus. Iya, iya. Nah, di kampus kan ada pengkaderan, padahal sebenarnya kalau dari segi waktu dan kesempatan untuk melakukan pengkaderan di desa tuh lebih mantap. Karena orangnya masih mudah dididik. Mudah dididik. Tinggal di satu tempat Iya. dan sudah begitu lama di situ kan. Beda kalau kita sudah harus nunggu angkatan selanjutnya lagi kan. Iya, cuma kita mungkin berbicara tentang akses ya. Iya, akses. Susah ya. Memangnya. Aduh. Bagi mungkin teman-temannya yang tadi kesini ya, Abang kemudian bersama krunya yang datang ke sini luar biasa kan untuk menuju ke Tamban. Luar biasa, Bang. Kita mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Aduh. Tapi bagian itu itu yang agak susahnya. Cuma aku suka sih ketika masuk sini itu kan masih kayak segar. Terus kan kalau di Banjarmasin itu masih orang corona aja. Kalau aku lihat di kiri kan masih banyak orang yang nongkrong di warung tuh, Bang. Masih tenang gitu kan artinya. Di desa ini sebenarnya bukan tidak mengindahkan. Kita kemarin juga ada melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa tempat seperti di kemarin itu baru aja kita laksanakan di pasar KM6 ini ya. Kemudian di beberapa tempat seperti Peri dan lain sebagainya juga sudah kita lakukan penyemprotan. Tapi bedanya mungkin adalah sikapnya orang-orang desa, budayanya orang desa ini yang cenderung melihat suatu bala itu sebagai bentuk keampunan Tuhan kepada mereka gitu. Sehingga ketika menghadapi bala itu dia senang. Tidak takut gitu loh. Bagus itu, Bang. Mental luar biasa ya, sampai bingung kok anak-anak di sini bahkan kemarin itu ada aja sekolah yang belum ngeliburkan diri gitu loh. Jadi Abang kan nih kegiatannya lagi ngajar nih kan? Ya. Apa sih menariknya dan susahnya mengajar di sini, Bang?
susahnya memang adalah akses ya, saya bilang tadi, terhadap dunia pengetahuan itu. Bahkan beberapa buku kadang kita harus pesan secara online dulu kan. Kemudian untuk tantangan yang ngajar di desa adalah kadang kita harus menyederhanakan banyak bahasa. Tidak seperti sewaktu kita lagi kuliah ya. Benar. Bahasanya yang ada ilmiah. sasi-sasi, kulatif, ada apa itu? Iya, pokoknya bahasa-bahasa pikiran. Sasi-sasi. Iya. Nah, sekarang di desa tidak bisa seperti itu. Tantangannya itu aja sih, menyederhanakan gaya bahasanya kita lebih. Masih itu aja, Bang. Nah, selanjutnya mungkin kalaunya di desa, Ya. apa ya? Sebagai orang muda misalnya, kamu tenaga pengajar muda, sudah biasa yang namanya dirayu sama murid. Apalagi misalnya guru perempuan. Wah, itu mengerikan sekali ya. Kalau guru perempuan itu misalnya masih baru, wah itu siap-siap mental aja dulu kan. Nanti dulu ngajarnya kan, mentalnya dulu dikuatin. Terus sisanya ditentukan oleh, apalagi guru-guru muda ya, Kang. wah, luar biasa. Ada beberapa guru yang saya kenal di sini ya. Ya. Beberapa guru muda yang saya kenal di sini. Kemudian dia ngajar. Kalau datang rata-rata hampir semua sekolah di wilayah tempat saya ngajar, kalau kita ngajar misalnya mendaftar untuk menjadi guru, itu pertama ditanya, kamu sanggup nggak kalau misalnya nggak digaji 3 bulan dulu? Sanggup nggak itu? Kenapa seperti itu? Karena jalur Tamban ini misalnya untuk menuju 5 km saja itu cukup susah di beberapa tempat ya. Kalau di jalur utama di Jalan Taman Sari Bunganya itu ya mudah aja, sampai ke Tabungan masih bisa diakses. Tapi kalau sudah masuk di beberapa tempat, wah itu luar biasa aksesnya. Makanya kebanyakannya itu sanggup nggak dulu nggak digaji. Kok bisa sampai nggak digaji gitu, Bang? Kebanyakan guru-guru yang dulu sih katanya itu 1 bulan 2 bulan dia berhenti karena nggak sanggup menuju jalannya sakit, ternyata menghadapi karakter siswa yang juga sangat beragam. Ini yang cukup mengerikan sebagai guru muda. Itu di kampung. Di kampung Luar biasa.